Salam sejahtera, saudaraku yang diberkati oleh Tuhan. Kita telah beraktivitas sepanjang hari ini, tiba saatnya kembali kita akan gunakan waktu ini untuk belajar firman Tuhan melalui pelajaran sekolah sahabat kita dalam program Sahabat Mari Belajar Sekolah Sahabat setiap hari. Hari ini Senin 18 Oktober 2021. Judul pelajaran sekolah sahabat kita adalah Takutlah akan Allah. Sebelum kita akan mulai pelajaran sekolah sahabat kita, mari kita berdoa bersama-sama. Bapa di surga, terima kasih untuk pemeliharaan-Mu. Kami bersyukur kembali Tuhan berikan waktu untuk belajar firman-Mu melalui pelajaran sekolah sahabat. Berkati kami dan tuntun kami Bapa ketika kami baca firman Tuhan. Dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Senin 18 Oktober 2021, takutlah akan Allah. Musa memberitahukan kepada anak-anak Israel untuk mengasihi Allah dengan segala apa yang mereka punyai. Hal itu adalah sebuah perintah. Tetapi pada beberapa ayat sebelumnya, Musa memberikan kepada mereka sebuah perintah yang lain, supaya takut akan Tuhan Allahmu. Seperti tertulis dalam Ulangan 6 ayat 2. Bacalah Ulangan 10 ayat 12. Apa yang dikatakan dalam ayat ini tentang kasih dan takut dan bagaimana kita mengerti akan hal ini. Dalam satu ayat, mereka diminta untuk takut akan Allah. Pada ayat yang lain, mereka diminta untuk mengasihi Dia. Tetapi dalam ayat ini, mereka diminta untuk melakukan kedua-duanya, takut dan mengasihi pada saat yang sama. Jika dilihat dari pengertian umum, kata takut kelihatannya ada sebuah kontradiksi, tetapi sebenarnya tidak. Sebagai gantinya, takut akan Allah dalam pengertian diliputi rasa kagum dan hormat karena mengetahui siapa Dia. Otoritas, kuasa dan keadilan dan kebenarannya, khususnya dibandingkan dengan keberdosaan, kelemahan, dan ketergantungan kita yang penuh kepadanya. Harusnya menjadi reaksi alamiah kita ini adalah makhluk yang sudah jatuh. Makhluk yang telah melanggar perintah Allah. Dan yang meskipun demikian ada kasih karunia. Kita seharusnya pantas untuk menerima penghukuman serta kematian kekal. Bacalah Efesus pasal 2 ayat 1-10. Bagaimanakah ayat-ayat ini menolong kita untuk mengerti cara agar kita bisa takut dan mengasihi Allah di saat yang sama? Terlepas dari fakta bahwa kita adalah orang-orang yang dimurkai, itulah mengapa kita harus takut kepadanya. Kristus telah mati buat kita dan dengan demikian memberikan kepada kita hidup yang baru di dalam Dia, di mana termasuk di dalamnya kemerdekaan dari dosa dan penghukuman dari masa lalu kita yang sebenarnya hal ini merupakan alasan mengapa kita harus mengasihi Dia. Dan sama seperti hal ini berlaku untuk kita saat ini, prinsip yang sama ini diaplikasikan kepada Israel kuno. Mereka telah ditawan di Mesir, di mana sebelumnya mereka dihukum dalam perbudakan dan tekanan. Dan hanyalah karena kasih dan kemurahan Allah bagi mereka sehingga menuntun pada sebuah penebusan yang besar. Sebab haruslah kau ingat bahwa engkau pun dahulu budak di tanah Mesir dan engkau dibawa keluar dari sana oleh Tuhan Allahmu. Seperti ditulis dalam Ulangan 5:15. Selanjutnya, memang tidaklah mengherankan bahwa mereka mengasihi dan takut akan Allah pada saat yang sama. Dan jika mereka melakukan hal tersebut, betapa kita juga harus melakukan hal yang sama. Oleh karena kita mengetahui satu kebenaran yang besar tentang kematian Yesus di salib demi kita. Bacalah Wahyu 14 ayat 6-7. Bagaimanakah kita bisa mengerti mengapa perintah takut akan Allah seharusnya menjadi perintah pertama dari pekabaran Tuhan di akhir zaman kepada dunia ini. Berikanlah apa yang kita tahu tentang apa yang akan terjadi di dunia ini. Mengapa perintah ini sangat masuk di akal. Saudaraku ini berkati oleh Tuhan. Mari luangkan waktu kita bersama dengan keluarga kita senantiasa belajar firman Tuhan melalui pelajaran sekolah sahabat setiap hari. Mari kita akhiri dengan berdoa. Terima kasih Bapa di surga.
oleh karena kasih Allah yang luar biasa dalam kehidupan kami. Kami kagum akan kebesaran-Mu, akan kasih Allah yang luar biasa. Biarlah takut akan Allah menjadi bagian kami sekalian. Berkati seluruh pemirsa, saudara-saudara yang Tuhan berkati. Berkati seluruh pemirsa yang menyaksikan program ini. Berkat Allah melimpah bagi mereka. Terima kasih Bapa di surga, dalam nama Yesus kami berdoa dan ucap syukur. Amin. Tetaplah nantikan program ini yang akan tayang setiap hari. Dan besok kita akan kembali pelajari pelajaran sekolah sahabat kita. Biarlah Tuhan akan mengaruniakan waktu bagi kita untuk belajar senantiasa. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati kita sekalian.